Halo semua, perkenalkan saya Nadia Yuliani dari Batch 5 jurusan Psikologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya strategi komunikasi efektif dalam pernikahan. Yuk simak videonya. Mari kita jujur sejenak. Pernahkah Anda merasa sudah bicara panjang lebar tapi pasangan Anda hanya menjawab oh atau iya tanpa melakukan apa-apa? Atau mungkin Anda berniat memberikan saran baik tapi justru berakhir dengan bantingan pintu. Dalam psikologi, pernikahan ada yang disebut dengan fenomena gunung es. Apa yang kita lihat di permukaan, teriakan diam 1000 bahasa atau sindiran hanyalah 10% dari masalah. 90% sisanya ada yang di bawah air. Rasa lelah, rasa tidak dihargai, kesepian, atau ketakutan akan masa depan. Komunikasi yang efektif bukan tentang cara kita menang dalam debat, tetapi tentang cara kita menyelam ke bawah gunung es. Itu untuk memahami apa yang sebenarnya dirasakan oleh pasangan kita. Kenapa ini penting? Karena pernikahan tanpa komunikasi yang baik ibarat menyetir mobil di malam hari, tanpa lampu depan. Anda tahu Anda bergerak, tapi tidak tahu kapan akan menabrak. Ada 3 penghancur komunikasi. Ya, sebelum kita belajar strateginya, kita harus tahu dulu apa yang merusak komunikasi kita. Dr. John Gottman, seorang ahli pernikahan, menyebutkan ada 4 penunggangan kuda penghancur hubungan. Mari kita bahas dalam 3 yang sering muncul. Yang pertama, kritik berlebihan. Ini beda dengan komplain. Komplain fokus pada kejadian, aku sedih piringnya belum dicuci, tapi kritik menyerang karakter, kamu memang pemalas dan tidak pernah bantu. Kritik membuat pasangan harus memasang benteng pertahanan. Yang kedua, sikap membela diri. Saat dikritik, kita langsung mencari alasan. Ya, aku belum cuci piring karena aku capek kerja. Kamu tahu kan? Ini menutup pintu solusi karena kita tidak mau mengakui peran kita dalam masalah tersebut. Yang ketiga, mendiamkan. Ini yang paling berbahaya ketika salah satu pihak menarik diri, diam beribu bahasa, dan menolak bicara. Mengapa komunikasi kita sering gagal? Ada 2 alasan utama mengapa komunikasi kita sering gagal. Yang pertama, mendengarkan untuk membalas, bukan memahami. Seringkali kita sudah menyiapkan jawaban di kepala saat pasangan baru bicara kalimat pertama. Kita tidak benar-benar mendengarkan, kita hanya menunggu giliran untuk membela diri. Yang kedua, asumsi adalah musuh. Kita sering berpikir, dia kan sudah lama kenal aku, 10 tahun, harusnya dia tahu dong kenapa aku marah. Teman-teman, pasangan kita adalah pendamping hidup, bukan pembaca pikiran. Tanpa strategi yang benar, pesan yang kita sampaikan akan terdistorsi oleh emosi dan kelelahan. Ada 2 cara untuk menangani strategi komunikasi. Yang pertama yaitu cara lama you message. Kamu itu egois ya, tidak mikir istrinya menunggu di rumah. Gak punya tanggung jawab, hasil suami akan marah balik. Yang kedua, cara baru I message. Sayang, aku merasa cemas dan kurang dihargai saat kamu pulang telat dan tanpa kabar, karena aku sudah masak dan ingin makan bareng dengan kamu. Lihat bedanya, Anda tidak menyerang karakternya, tapi membagikan perasaan ini, mengundang kalimat bukan emosi. Strategi kedua adalah validasi. Seringkali istri berbicara tentang masalah kantor, suami langsung memotong dengan solusi. Ya udah, kamu resign aja atau harusnya kamu bilang gini ke bos kamu. Padahal seringkali pasangannya butuh kalimat sederhana. Wah, itu pasti berat banget ya buat kamu. Validasi adalah memberikan oksigen psikologi, berikan mereka ruang untuk merasakan dimengerti sebelum Anda menawarkan solusi. Strategi komunikasi efektif. Bagaimana caranya? Ada strategi sederhana yang bisa dipraktikkan. Yang pertama, gunakan I message atau pernyataan saya. Alih-alih berkata, kamu selalu telat dan tidak peduli. Yang mendengar seperti serangan, cobalah. Kamu merasa khawatir dan kurang dihargai saat kamu pulang telat tanpa kabar. Fokus pada perasaan Anda, bukan kesalahan mereka. Yang kedua, aturan 20 menit tanpa gadget. Kualitas komunikasi ditentukan oleh kehadiran. Coba didedikasikan 20 menit per hari hanya Anda dan pasangan, tanpa HP, tanpa TV. Tanyalah hal-hal di luar urusan logistik seperti cicilan atau jemput anak.
Yang selanjutnya, validasi sebelum memberi solusi. Saat pasangan mengeluh tentang harinya yang berat, mereka biasanya tidak butuh kuliah logika. Mereka butuh divalidasi atau katakan, "Wah, sepertinya hari ini kamu berat sekali ya." Biarkan mereka merasa didengar sebelum Anda mencoba memperbaiki masalahnya. Strategi selanjutnya adalah membangun ritual koneksi. Komunikasi yang hebat tidak terjadi saat ada masalah saja. Ia bangun setiap hari. Coba lakukan aturan 10 menit setiap hari. Bicarakan sesuatu yang tidak berhubungan dengan anak, pekerjaan, uang, atau tugas rumah tangga. Bicarakan tentang hal-hal yang lucu atau memori masa kecil. Ini menjaga tabungan Anda tetap penuh. Namun, bagaimana jika emosi sudah terlanjur meledak? Gunakan aturan time out. Jika detak jantung sudah kencang dan suara mulai meninggi, berhenti. Katakan, "Aku sedang sangat emosi sekarang dan takut bicara hal yang menyakitkan. Bisa kita jeda 20 menit atau aku akan tenang dulu lalu kita bicara lagi." Ingat, jeda ini bukan untuk melarikan diri, tapi untuk mendinginkan agar diskusi tidak berubah menjadi perang. Menangani konflik dengan elegan. Konflik itu wajar, bahkan sehat jika dikelola dengan benar. Ada strategi yang untuk menangani konflik dengan benar. Yang pertama, jangan berdebat saat lapar atau lelah. Yang kedua, ingat tujuan akhir. Tujuan debat dalam pernikahan bukan untuk menang, karena jika satu orang menang atau kalah, maka pernikahan itu sendiri yang kalah. Tujuannya adalah mencari solusi bersama. Komunikasi adalah otot, semakin sering dilatih semakin kuat. Ia bukan tentang siapa yang paling pintar bicara, tetapi siapa yang paling tulus mendengar. Pernikahan yang bahagia bukanlah pernikahan yang tanpa konflik, melainkan pernikahan di mana kedua belah pihak merasa aman untuk berbicara dan yakin bahwa mereka enak. Terakhir, ingatlah bahwa komunikasi yang efektif adalah bentuk tertinggi dari rasa hormat. Ia adalah jembatan yang menghubungkan dua sisi kepala yang berbeda. Pernikahan bukan tentang menemukan orang yang sempurna, tetapi tentang dua orang yang tidak sempurna namun belajar untuk berkomunikasi dengan cara yang luar biasa. Mari kita turunkan ego masing-masing dalam pernikahan agar pernikahan dapat berjalan dengan mulus tanpa ada hambatan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.